Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class pada mata kuliah Bahasa Inggris 1 untuk pertemuan ke-6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam bentuk verb dan objek ya. Jadi untuk sesi ke-6 ini itu terdiri dari 2 modul, yaitu modul ke-6 dan modul ke-7. Pada modul ke-6, kegiatan belajar 1 dan 2 itu membahas mengenai verb atau kata kerja. Sedangkan pada modul ke-7, pada kegiatan belajar 1 dan 2, itu membahas mengenai objek. Kita akan mulai dengan pembahasan mengenai verb dulu. Untuk verb itu terdiri dari 3 jenis secara umum, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3. Ya. Kemudian, verb 1, verb 2, verb ketiga itu fungsinya apa ya? Fungsinya untuk verb 1 itu fungsinya adalah untuk membentuk kalimat yang berupa simple ya. Present maksudnya, simple present. Untuk verb kedua digunakan untuk membuat kalimat simple past. Verb ketiga digunakan untuk membuat kalimat yang berbentuk perfect atau bentuk kalimat pasif ya. Saya ulangi. Verb 1 dipakai untuk membuat simple present, verb 2 dipakai untuk membuat simple past, dan verb 3 dipakai untuk membuat pasif atau perfect ya. Seperti kita ketahui, perfect itu ada bermacam-macam, baik itu yang bentuk present, bentuk yang past, maupun bentuk yang future. Pertama kita akan belajar mengenai bentuk verb yang regular. Regular itu artinya biasa ya. Jadi di belakangnya itu cukup ditambahkan ed. Bentuknya itu sudah ada polanya, yaitu verb ditambah ed untuk verb kedua dan verb ketiganya. Sebagai contoh, ask itu artinya menanyakan atau menyuruh. Di dalam bentuk verb keduanya itu ask, bentuk ketiganya juga ask. Coba meskipun ini ed, tetap membacanya itu e-nya tidak dibaca sebenarnya, artinya dilompati. Orang Inggris itu tidak suka membaca e di belakang, sehingga biasanya dilompati. Untuk verb kedua ini bacanya bukan asked, atau verb ketiganya juga bukan asked, tapi bacanya asked. Jadi e-nya dilangkahi. Kemudian contoh kedua, explain, artinya menerangkan. Verb satunya explain, keduanya explain. Ada e-nya, ada ed-nya, ketiga juga ada ed-nya. Membacanya juga tidak dibaca e-nya, explained, dibacanya seperti itu. Explained, menerangkan. Contoh yang ketiga, finish, artinya menyelesaikan. Finish itu kalau SH dalam bahasa Inggris itu dibaca seperti orang kepedesan itu, finish. Kemudian membacanya, e-nya juga nggak dibaca juga, finished, finished, menyelesaikan. Start, ini ORT diikuti ed. Tapi kalau ada T diikuti ed, cara membacanya, I-nya itu dibaca tapi bukan sebagai E, tapi sebagai I. Sebagai E maksudnya. Jadi kita membacanya started. 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 Ya. Huruf R dalam bahasa Inggris itu tidak begitu kentara, tidak seperti orang Indonesia yang huruf R-nya itu kentara, tapi dibacanya tidak kentara. Saya ulangi, start, started, started. Gitu ya. Kemudian kalau stop. Stop itu kalau ini ada aturannya, kalau ada huruf mati atau huruf konsonan di belakang kata kerja, kemudian diawali oleh huruf vokal atau huruf hidup, satu huruf hidup, maka huruf vokal atau huruf konsonan atau huruf mati itu harus di double. Jadi ini bacanya, ini tulisannya STOPPED ya. Karena harus di double. Stop, stop. E-nya juga nggak dibaca. Ya. Study, kalau ada huruf Y, ini ada beberapa huruf Y ya. Study, cry, try. Ya. Itu tidak usah dituliskan Y, tapi dijadikan I ya. Jadi IED, melebur. Study, studied, studied. E-nya juga nggak dibaca ya. Cry, cried, cried. I jadinya AI jadinya ya, dibacanya. Jadi cried, cried, menangis. Dry, dried, dried. Work. Nah ini ada k. Itu sama seperti
ask ini ya. Kalau ada kah di belakang itu ed-nya, e-nya nggak dibaca. Jadi kita membacanya walked seperti itu. Ini ada y lagi, married, menikahi ya. Tidak y-nya menjadi i. Worry itu juga y-nya menjadi i, worried, mengkhawatirkan. Kemudian ada aturan lagi. Ini sama seperti STOP. Kalau ada huruf vokal mendahului huruf mati atau huruf konsonan, maka huruf konsonan atau huruf matinya tersebut didouble. Contohnya lagi ini adalah tadi stop ya, stop. Ya, sekarang commit. Jadi committed. Kalau ada huruf T diikuti ed, e-nya itu tetap dibaca. Sama seperti tadi start itu ya. Started, ini committed. Jadi ini T-nya didouble. Artinya melakukan. Transfer. Kalau transfer ini tetap tidak dibaca E-nya. Jadi dilangkahi ya. Jadi transfer, memindahkan. Itu tadi adalah regular verb. Kita perlu mengetahui banyak regular verb karena ini paling mudah dipelajari. Cuma ditambahkan ed saja. Verb kedua dan verb ketiga. Kita lanjutkan dengan irregular verb. Irregular verb itu artinya maknanya itu adalah kata kerja yang tidak beraturan perubahannya. Jadi harus dihafalkan. Di daftar ini ada 150 kata kerja yang tidak beraturan. Ini sebenarnya tidak sampai 150 ya. Tapi ditingkat lebih sedikit lagi. Tapi kita akan mempelajarinya sebagai contoh. Jadi ini tidak bisa dicari polanya, tapi harus dihafalkan. Ya. Contohnya become, menjadi. Bentuk keduanya became, bentuk ketiganya juga became. Begin, menjadi began, bacanya began ya. Kemudian menjadi began, mulai. Bite, menggigit menjadi bit dan bitten. Blow, meniup menjadi blew, blew biasanya blue, dan blown. Break, menjadi broke dan broken, memecahkan. Bring, membawa menjadi brought dan brought, membawa. Build, ini D menjadi T dan T ya. Build pakai T dan build pakai T lagi ya, membangun. Burn, sebenarnya kalau burn itu bisa ada dua istilah ya, pakai ed dan pakai T. Tapi kita memakai yang pakai T saja. Kalau yang pakai ed itu berarti yang regular, tapi kalau yang pakai T itu irregular. Burn, membakar, burnt pakai T, burnt pakai T lagi. Buy, membeli, bought dan bought, membeli. Tulisannya B-O-U-G-T, tulisannya tapi artinya, tapi cara membacanya adalah bought. Catch, menangkap, menjadi caught dan caught. C-A-U-G-H-T, dibacanya caught, menangkap. Kemudian choose, itu memilih, menjadi chose ya, C-H-O-S-E, O-nya hilang satu, tadinya choose menjadi chose, dan chosen, memilih. Ya. Come, menjadi came dan come. Kalau come ini mirip dengan become tadi ya, menjadi A dan O. Ya. Come, came, come. Sama seperti welcome ya. Welcome, came, dan welcome. Kemudian cost ya. Tidak ada perubahan. Cost dan cost berharga, menghargai. Menghargai sebenarnya atau berharga. Crib, merayap menjadi crab dan crab, menjadi teh. Cut tidak ada perubahan. Menggali, dig, duck. Ya. Menjadi U. Tentunya misalnya A. Do, did, done. Artinya mengerjakan. Draw, itu menggambar. Drew dan drawn, menggambar. Dream, menjadi tambahan T. Dream, dreamed, dan dreamed. Ya, bermimpi. Drink, drank, drunk. Minum ya.
menjadi A dan O. Drink, drank, drunk. Drive, drove, dan driven, mengemudi. Eat, ate, dan eaten, artinya makan. Ini sering dipakai ya. Eat, ate, dan eaten. AT tulisannya, tapi bacanya eat, eaten. Itu verb ketiganya. Fall, fell, dan fallen, jatuh. Ya. Jadi kalau jatuh yang bentuk keduanya itu fell, jatuh bentuk ketiganya itu adalah fallen. Feed, fed, dan fed. Fed dan fednya tidak ada perubahan. Memberi makan. Kemudian feel, felt, dan felt. Ini merasa itu bentuk kedua dan ketiganya sama ya. F-A-L-T, felt. Kemudian fight, berkelahi. Fought, fought. Tidak ada perubahan yang bentuk kedua dan ketiganya. Find, found, found. Ya, menemukan. Fly, flew, flown. Terbang. Forbid, forbid, dan forbidden. Melarang. Kalau bahasa Belanda jadinya verboden itu. Forbid, forbid, forbidden. Forget, forgot, forgotten. Melupakan. Forgive, forgive, forgiven. Memaafkan. Freeze, froze, frozen. Membeku. Get, got, gotten. Memperoleh. Give, give, given. Memberi. Go, went, gone. Ini sering dipakai ya. Dan sering salah kaprah. Go, bentuk satu. When, bentuk kedua. Gone, bentuk ketiga. Grew, grow, grew, dan ground. Grow, grew, dan ground. Tumbuh. Hang, hung, dan hung. Ini sebenarnya hang itu juga bisa bentuk regular juga. Makanya H-A-N-G-E-D. Cuma kalau bentuk yang regular untuk hang itu artinya untuk pasif ya. Jadi H-A-N-G-E, sorry, H-A-N-G-E-D itu untuk bentuk pasif dari hang. Hang, hung, dan hung. Have, had, dan had. Ini sering dipakai juga. Have atau has di sini sebenarnya tergantung subjeknya. Kalau subjeknya he, she, it, ya has. Kalau subjeknya I, you, it, ya have. Bentuk keduanya sama yaitu had, bentuk ketiganya juga had. Sering dipakai juga ya. Hear, heard, dan heard. Mendengar. Hide, hid, dan hidden. Bersembunyi. Hit, tidak ada perubahan. Bentuk 1 sampai 3 memukul. Hold, held, held. Itu tidak ada perubahan. Bentuk kedua dan ketiganya ya. Memegang. Hot, tidak ada perubahan. Bentuk 1 sampai 3. Keep, kept, kept. Sorry, keep, kept, dan kept. Bentuk kedua dan ketiganya tidak ada perubahan. Artinya menjaga. Kneel, knelt, dan knelt. Berlutut. Tambahan L dan T ya. Bentuk kedua dan ketiganya sama. Now, new, noun. Artinya tahu. Ini sering dipakai juga. Now, new, dan noun. Bentuk keduanya EW. KNEW. Bentuk ketiganya KNOWN. Lead, led, dan led. Bentuk kedua dan ketiganya tidak ada perubahan. Memimpin. Live, left, dan left. Ini juga sering dipakai. Meninggalkan. Tidak ada perubahan. Bentuk kedua dan ketiganya. Lend, lend, lend. Meminjamkan. Let, tidak ada perubahan. Membiarkan. Lie, lay, lane. Berbaring. Ya. Lose, lost, dan lost. Kehilangan. Make, made, membuat. Ya. Tidak ada perubahan. Bentuk kedua dan ketiganya. Mean, meant, dan meant. Bentuk kedua dan ketiga tidak ada perubahan. Yaitu berarti atau bermakna. Met, bentuk kedua dan ketiga tidak ada perubahan, artinya bertemu, menemui. Melt, melted, dan molten. Bentuk kedua dan ketiganya berbeda, artinya meleleh. Mistake, mistook, dan mistaken. Artinya bersalah. Ya. Overcome, overcame, overcome. Sama seperti come, came, dan come lagi. Atau become, became, dan become. Juga welcome, welcame, dan welcome. Itu sama ya, itu mengatasi. Pay, paid, dan paid artinya membayar. Tadi bentuk-bentuk irregular ya. Kita harus hafal sekian banyaknya. Ini lebih banyak lagi itu ada di kamus ya. Kamus yang ada pola verb 1, verb 2, verb 3 dalam bentuk irregular. Itu biasanya ada di dalam kamus ya. Kemudian tenses. Kita akan mempelajari sedikit saja karena sebenarnya ada lagi ya. Tapi sebagian besar sudah ada di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 3. Ada 12 tenses yang penting kita pelajari ya. Pertama simple. Present, past, dan future. Masing-masingnya antara present, past, dan future itu dibagi simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Maksud dari masing-masingnya apa? Maksud dari masing-masingnya adalah
Present simple itu menjelaskan tentang sesuatu yang biasa dilakukan. Ya, saya membahas yang present dulu ke bawah ya. Present simple membahas sesuatu yang biasa dilakukan. Present continuous membahas sesuatu yang sedang dilakukan sekarang. Present perfect membahas sesuatu yang telah sempurna dilakukan sekarang. Perfect continuous membahas sesuatu yang telah dan masih dilakukan sekarang. Sekarang ini yang pas. Pas simple membahas sesuatu yang diceritakan. Sesuatu yang diceritakan. Kalau sesuatu diceritakan itu pasti masa lampau. Ya. Pas continuous menceritakan sesuatu yang sedang terjadi di masa lalu. Pas perfect menyatakan sesuatu yang pas perfect menyatakan sesuatu yang telah terjadi sebelum sesuatu terjadi di masa lalu. Perfect continuous menyatakan sesuatu yang telah dan masih terjadi di masa lalu. Saya ulangi, pas perfect continuous menyatakan sesuatu yang telah dan masih terjadi di masa lalu. Future sekarang, future simple menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Future continuous menyatakan sesuatu yang akan dan masih terjadi, sesuatu yang akan sedang terjadi di masa depan. Future continuous ya. Future perfect menyatakan sesuatu yang akan telah terjadi di masa depan. Future perfect continuous menyatakan sesuatu yang akan telah dan sedang terjadi di masa depan. Berbelit-belit ya, tapi kita akan terbiasa kalau kita mempelajarinya ya. Coba misalnya present simple itu adalah polanya subjek plus verb 1 plus objek. Contoh, she studies English. Ini kalau subjeknya she it pakainya ES ya. Tapi kalau IUWD study-nya tidak dikasih S atau S. Jadi I study English, you study English. Kalau she atau he menjadi he studies English. Ini bentuk simple present atau sesuatu yang menjadi kebiasaan. Sekarang yang present continuous atau sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Ya. Subjek plus B, M is R plus verb in plus O. B-nya itu tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I menjadi M. IUWD menjadi he, she, it menjadi is. Sedangkan kalau UWD menjadi R. Jadi kalau di sini I menjadi I am studying English. You menjadi you are studying English. He menjadi he is studying English. She menjadi she is studying English. Sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Present perfect menyatakan sesuatu yang telah terjadi sampai sekarang ini. Telah dilakukan sekarang. Ya, patokannya itu adalah sekarang ini. Polanya subjek, has, have, verb 3 dan O. Has atau have-nya itu tergantung subjeknya. Kalau IUWD itu have, she it itu adalah has. Pokoknya yang she it itu identik dengan SSS ya. Baik dalam bentuk simple, continuous maupun perfectnya. Ya. Contoh, she has studied English artinya dia telah belajar bahasa Inggris. Kalau di sininya I menjadi apa? I have studied English gitu ya. Kalau you apa? You have studied English. Saya telah belajar bahasa Inggris selama 1 jam. I have studied English for an hour misalnya. Kamu telah belajar bahasa Inggris selama 1 jam. You have studied English for an hour. Dia telah belajar bahasa Inggris selama 1 jam. He has studied English for an hour. Sekarang yang perfect continuous. Perfect continuous itu menyatakan sesuatu yang telah terjadi dan masih terjadi sekarang. Contoh, polanya ya. Subjek has atau have plus been plus verb ing plus o. Ya. She has been studying English. Dia telah dan masih belajar bahasa Inggris. Berarti nggak berhenti belajar bahasa Inggrisnya. Kalau yang perfect itu telah berhenti ya. Tapi kalau yang perfect continuous itu masih berlangsung. She has been studying English. Dia telah belajar bahasa Inggris sampai saat ini. Berarti tidak berhenti. Kalau I menjadi I have. Bukan has lagi. I have been studying English. Saya telah dan masih belajar bahasa Inggris. Mungkin dimulai sejak jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi ini sekarang berarti nggak berhenti. Ya. I have been studying English. Sekarang yang pas. Ini kalau pas simple itu diceritakan, sesuatu yang diceritakan. Ini lebih mudah karena tidak ada perubahan antara verb 1, tidak ada perubahan antara he, she, it, IUWD-nya. Ya. Tidak ada perubahan dari subjek ke arah verb-nya. Jadi IUWD, she, it itu tidak ada perubahan, tetap sama-sama verb kedua. Tapi patut dicatat di sini verb keduanya itu tergantung dengan apakah verb-nya
verbnya itu regular atau irregular ya. Misalnya verbnya regular, ini contohnya she studied English. Ya. I studied English, you studied English, we studied English. Tapi kalau verbnya itu irregular, misalnya saja apa ya? Misalnya kita memakai misalnya bernyanyi ya. Bentuk keduanya bernyanyi kan sang ya, S-A-N-G. Jadi she sang English atau I sang English, you sang English, S-A-N-G, bernyanyi. Sesuatu yang diceritakan. Sekarang yang past continuous itu menyatakan sesuatu yang sedang terjadi di masa lalu. Ya. Subjek polanya subjek plus be was atau were plus verb in plus o. Ini was-nya itu kalau subjeknya I, he, she, it. Were itu kalau subjeknya you, we, they. Ya. Contoh, she was studying English. Dia sedang belajar bahasa Inggris tadi malam ketika kamu datang misalnya. Ya. Di sini sesuatu yang sedang terjadi di masa lalu. Kalau subjeknya menjadi I, bagaimana? I was studying English. Kalau you bagaimana? You were, W-E-R-E ya, you were studying English. Kalau mereka, they were studying English. You bagaimana? You were studying English. Sekarang yang perfect. Yang perfect, ini lebih mudah juga. Tinggal tambahkan had plus verb ketiga. Ya. Tidak ada perubahan baik subjeknya I, you, they, atau he, she, it. Dalam bentuk perfect, past perfect ini menyatakan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Artinya sesuatu yang telah terjadi sebelum sesuatu yang lain di masa lalu. Contohnya, saya sudah belajar bahasa Inggris sebelum saya mandi kemarin. Atau saya sudah belajar bahasa Inggris sebelum saya tidur tadi malam. Berarti saya sudah belajar bahasa Inggris sebelum saya tidur, yaitu sebenarnya terjadi di masa lalu. Tapi saya belajar bahasa Inggris itu terjadi lebih dulu, maka ini memakai past perfect. Ya. She had studied English before she went to sleep, misalnya gitu ya. Kalau subjeknya jadi we, bagaimana? We had studied English before we went to sleep. Tidak ada perubahan ya, baik I, she, it-nya. Tetap had studied. Tapi patut dilihat juga verb ketiganya, apakah regular atau irregular. Kalau regular ya studied, kalau irregular misalnya sang, itu menjadi sang, S-U-N-G. She had sung English. Dia telah bernyanyi bahasa Inggris before she studied English, sebelum dia belajar bahasa Inggris. Ya. Kemudian past perfect continuous menyatakan sesuatu yang telah dan masih terjadi di masa lalu. Berarti ini menjadi sesuatu yang masih berlangsung di masa lalu. Ya. Sebelum kejadian lain. Biasanya ada durasi waktunya. Subjek plus had been plus verb in plus o. Ya. Contohnya begini. Dia telah belajar bahasa Inggris selama setahun sebelum dia belajar bahasa Jerman misalnya. Ini di masa lalu semua. Maka yang sedang belajar bahasa Inggris selama setahun sambil kemudian dia belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman di tahun yang sama, ini berarti past perfect continuous, sesuatu yang telah dan masih terjadi di masa lalu. Bersamaan berarti belajar bahasa Inggris dan bahasa Jermannya. Tapi yang lebih dulu dilakukan adalah belajar bahasa Inggris dulu. Ya. She had been studying English. She had been studying English for 1 year before she studied German. Dia telah belajar bahasa Inggris selama setahun sebelum dia belajar bahasa Jerman. Jadi bahasa Inggrisnya lebih dulu terjadi dan masih dilakukan, masih dipelajari sampai dia ketika dia mempelajari bahasa Jerman di masa lalu juga. Ya. Kemudian future simple, artinya sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Contoh, polanya ya, subjek plus will plus verb 1. She will study English, dia akan belajar bahasa Inggris. Ini akan terjadi di masa lalu, di masa depan. Ya. Mudah ini ya. Kemudian future continuous, sesuatu yang akan sedang terjadi di masa depan. Polanya subjek will plus be plus verb in plus o. Tidak ada perubahan subjek ya, semuanya I, you, they, said tetap memakai will semua. She will be studying English. Ini contohnya salah ini. Pakai y ini ya. She will be studying English. Dia akan sedang belajar bahasa Inggris. Berarti di masa depannya dia akan sedang belajar bahasa Inggris untuk suatu periode waktu tertentu. Contohnya,
Kalau kamu datang besok jam 8, saya akan sedang belajar bahasa Inggris. Berarti kamu sudah berencana jam 8 besok akan sedang belajar bahasa Inggris karena kamu mulai belajar bahasa Inggrisnya jam setengah 8 misalnya. Begitu ya. She will be studying English. Kemudian future perfect menyatakan sesuatu yang akan telah terjadi di masa depan. Contohnya, Anda punya rencana dengan teman Anda. Teman Anda akan datang jam 8. Anda belajar sejak jam 6 dan jam 8 kamu sudah selesai belajar bahasa Inggris. Ya. Maka Anda akan menyatakan, I will have studied English when you come at 8 tomorrow. Saya akan sudah selesai belajar bahasa Inggris jam 8 besok. Nah, kalau di sini contohnya, she will have studied English. Dia akan telah selesai belajar bahasa Inggris sebelum kamu datang besok misalnya. Kemudian future perfect continuous menyatakan sesuatu yang akan sedang terjadi, sesuatu yang akan dan telah sedang terjadi di masa depan. Agak membingungkan ya, saya ulangi. Future perfect continuous menyatakan sesuatu yang telah dan masih terjadi di masa depan. Misalnya, Anda mulai belajar jam 7 dan jam 8 belum selesai. Ya. Kemudian teman Anda datangnya jam 8 itu. Anda menyatakan, I will have been studying English for 1 hour when you come at 8 tomorrow. Saya akan telah dan sedang belajar bahasa Inggris selama 1 jam ketika kamu datang pada jam 8. Karena saya belajarnya misalnya 2 jam. Mulai jam 3 jam. Mulai jam 7 sampai jam 9. Anda datang jam 8, saya sudah belajar sejak jam 7. Berarti jam 8 saya sudah belajar selama 1 jam. I will have been studying English for 1 hour before when you come. Ulangi ya. I will have been studying English for 1 hour when you come at 8 tomorrow morning. Misalnya. Seperti itu ya. Baik, ini ringkasan dari predikat untuk masing-masing pola kalimat di dalam bahasa Inggris. Kita akan mempelajari lebih lanjut dalam tutorial atau dalam sesi berikutnya dari video